Jadi kalau mau kuat adalah telur ayam kampung atau bebek kuningnya aja ya. Kalau kuat langsung lek lek habisin 4 butir telur Muntah. ayam kampung. Kalau masih enak dicampur pakai lada hitam ya, madu itu buat kuat stamina seperti itu. Madu doang. 15 atau 20 menit sebelum berhubungan diminum. Itu adalah makanan yang berhigienis, vitamin untuk vitalitas. Tidak ada unsur obat kimia, ya kan? Adere aja kalau mau kuat kan makannya satu petik telur kalau mau kuat ya, supaya otot dan semua kan. Udah itu. Air putih hangat pertama adalah alat pertolongan pertama untuk penyakit, untuk kesehatan. Nggak ada lagi obatnya, itu doang. Sama doa supaya tidak ada setan-setan atau iblis yang merasuki ikut campur pada saat berhubungan itu ya. Itu dan sini kita memberikan teori supaya untuk pemahaman satu persatu dulu yang tadi kita sebutkan itu, cara penerapinya, secara fisioterapi seperti apa, psikologisnya seperti apa. Dari situ baru nanti kita praktek langsung. Perawatannya itu tadi ya, saya bilang harus minum air putih hangat diperbanyak. Lalu yang kedua, hindari makan makanan yang berlemak. Hindari. Kalau kita mau kuat, awet, tahan lama, perbanyak makanan yang berprotein. Protein seperti kayak telur, tempe, tahu, ikan itu ya, sayuran itu protein. Pokoknya jangan yang berlemak santan, tetelan itu kan, yang banyak minyaknya itu nggak bagus buat kesehatan. Kurangi, kita tidak melarang untuk perawatan di dalamnya. Lalu yang ketiga, perawatan tersebut adalah kita melakukan pembersihan di dalam kita pada saat mau tidur istirahat. Seringlah, rutinlah alat vital kita atau payudara kita gitu ya, alat kelamin antara pria dan wanita bagus untuk dirawat, untuk membersihkan virus-virus. Karena kan kita aktivitas dari pagi sampai malam ya, harus istirahat, harus ada oksigen yang masuk ke dalam juga supaya sehat. Dengan apa sih perawatannya? Dengan handuk dan air hangat, kompres, handuk tempelin, udah gitu aja. Sama seperti payudara pun memang harus dikompres payudaranya itu dengan handuk basah, celupin ke air hangat payudaranya. Jangan memakai BH yang berkawal karena akan mengakibatkan iritasi dan menimbulkan kanker payudara. Kalau mau sehat tidur jangan pakai BH, cukup diterapi dengan aduk basah hangat tempelkan aja. Sama buah kapiler pun begitu, sama diterapi rutin tiap malam itu sama sehat. Dan kalau mau berhubungan lebih kuat lagi yang tadi saya bilang, telur setengah matang atau kuningnya kalau doyan langsung kasih lagi biar kuat lagi apa lada itu mantan gitu. Nah ada semut namanya kan semut Afrika, campur ya, itu bisa memperkuat. Jadi tidak ada obat atau efek sampingnya. Kalau kita kasih obat kapsul, efek sampingnya kenanya ke lambung, ke jantung, itu kan membahayakan dan merusak semuanya. Kalau telur kan ada protein tinggi. Itu sih ya, artinya yang kita sampaikan untuk masalah perawatan. Kalau vitality antara pria dan wanita hampir sama, cuman ya dari yang berbeda. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Bintang? Udah. Terus kalau masalah yang masalah kenapa sih terjadinya kemandulan, tadi kan kita sudah bicarakan ya, masalah kemandulan kan, kenapa gitu kan dimandul, kok bisa jadi mandul padahal kan gak ada yang mengganggu, di kamar dia berdua doang gitu kan, dia punya hubungan romantis ya kan, uang banyak, jabatan ada, istrinya cantik, suaminya tampan, itu kan harta yang berlebihan, tapi nggak punya keturunan, udah menikah 5 tahun sampai 10 tahun, bener nggak? Kan stres. Orang kampung yang nggak punya apa-apa, anaknya banyak, karena kan harta yang paling berharga adalah anak, hasil buat cinta ya nggak. Dia memperjuangkan. Nah bagaimana cara terapinya? Kalau dia menemukan seorang terapi yang bisa mengobatkan, kita nggak main buka tarif lagi yang per jam 100.000 enggak, artinya udah secara profesional, ilmuwan itu
sudah membuktikan bahwa dia telah menghasilkan anak setelah diterapi kan gitu. Nah, kita harus paham dan jelas kenapa bisa terjadi mandulan. Orang kaya mah artinya asal gue bisa punya anak, lu bisa nggak pijitin gue pasutri kan gitu. Ya kan, pijit pasutri adalah pijit pasangan suami istri untuk membuahkan hasilnya, keinginannya dia. Jangankan 200.000, 500.000, apapun yang kita minta pun dikasih sama dia. Yang penting gue bisa punya anak kan gitu ya. Banyak kan orang kaya apa sih pengen punya anak? Bayi tabung ya. Berarti Saya udah setahun juga belum ada. kalau saya begitu nikah 2 minggu langsung punya anak, nggak pakai lama. Sebelum nikah pun gue bisa punya anak. Saya udah juga sih sebelum gitu. nikah udah punya anak 3 sih. Saya langsung nikah langsung punya anak karena kita udah pernah. Saya begini, ya Allah, Muncul dulu nggak? anak saya pertama laki ya, saya pengen punya anak perempuan karena ada bedanya, gocekannya ada sebelah kanan dan sebelah kiri begitu. Jadi posisinya ada sebelah kanan sebelah kiri titik-titiknya. Benar, ketemuanlah anak perempuan. Kalau saya pengen punya anak laki, dikasih anak laki. Jadi anak saya 2 laki-laki, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga anak laki. Jadi kita bisa setel, bisa ngatur. Kita kenapa sih dalam perkawinan kan suka ada anak perempuan 5-5-nya ya, anak laki 5-5-nya semua. Nah itu kan harus diterapi juga, harus penanganan khusus. Kalau anak laki-laki ada di sebelah kiri titiknya, anak perempuan sebelah kanan titik di vitalitinya gitu. Nah yang tadi saya bilang, sekali lagi harta paling berharga adalah anak bagi hubungan rumah tangga. Ya kendalanya apa sih yang terjadi perceraian? Itu tadi vitality ya, laki-laki atau perempuan tidak masuk testisnya, minyak pelumasnya nggak ada, sel spermanya nggak ada mengantarkan, cuma sampai situ jatuh lagi ke bawah, jatuh lagi, nggak sampai ke dalam tembus. Ini kan cuma semprotan doang, sini kan nyemprot terus dorong kah. Nah ternyata di perempuannya tidak ada pelicinnya. Dan kita kan sebelum mengeluarkan muncrat itu kan kita pertama kan keluar cairan dulu kan, ngebuka testis terus baru nyemprot tas. Dan di sini si perempuan tidak menerima, tidak ada cairan. Ketika sudah ada keluar testisnya, dihantarkanlah sama ke ovarium gitu kan, dalam rahim tersebut, vagina tidak bisa mengantar. Di dalam situ sudah banyak lemah, kerak, jadi membentengi, menutupi sel indung telur. Seharusnya sperma masuk, jadi mental lagi, jatuh lagi, nggak bisa masuk, Kayaknya lemah deh. kering. Berarti itunya Kering. kendalanya di perempuannya. Iya, kering. Perempuannya kurang perawatan, jadi mandul. Iya kayaknya istri saya gitu kayaknya. Begitu. Jadi kan gini, telur di dalam kan cairan, hidupnya kan di dalam cairan, ya. Sebelum masuk ke telur kan kerak dindingnya dulu, ibarat selaputnya. Buka dah telur, kamu cara gitu, telur rebus dibuka kulitnya kan ada putih-putihnya kan, ditempelin kan selaputnya. Sebelum kita menemukan yang kuning telurnya, karena sperma itu masuk bisa lahir ke kuning telurnya, ya. Jadi ada selaputnya itu jadi kerak menempel, jadi benteng dari vagina itu gak membuahkan asap. Sperma masuk mental. Kalau masuk sini cair, dah hamil. Bagaimana caranya? Perbanyak air putih hangat dan dipijat, nggak ada lagi. Minum pH yang tinggi, pH tinggi yang beroksigennya tinggi, kalorinya tinggi, proteinnya tinggi. Apa sih yang pH tinggi? Jenis minumannya kayak Milagros, Oksi 2 ya, air oksigen itu kayak Midzot, jenis seperti itu. Kalaupun memang kita susah mendapatkan, belinya cukup mahal, cukup air putih hangat atau alternatif jalan yang terbaik nggak ada lagi. Dan di terapinya pun nggak hanya cukup sekali untuk bisa menghasilkan anak, harus rutin gitu, tergantung ini aktivitasnya. Misalkan di aktivitas gini, saya kasih kunci rahasia. Saya sudah berumah tangga, pengen mendapatkan anak, ya saya bicara pribadi saya. Pada saat nanti malam saya mau berhubungan, ya itu 2-3 jam sebelumnya kita dipijat.
Kalau seorang terapis pasti pernah menemukan si pria ini minta dipijat kan gitu. Sekalian istrinya pun dipijat juga. Karena apa? Untuk kebugarannya dia. Ya, kita pernah memijat menerapi suaminya, setelah itu istrinya untuk kebugaran. Sebelum berhubungan kita dipijat. Karena enak dong membangkitkan gairah ya, seksualnya kan, gitu kan. Lalu habis dipijat apa? Ya kita makan minum yang berprotein. Tapi jangan pedas, aslinya jangan ada lemak yang berminyak, nggak boleh kalau mau berhubungan ya. Nah udah gitu mau berhubungan berbanyak minum air putih hangat. Lalu didukung dengan apa? Suasana, nuansanya, fantasinya, lightingnya, backgroundnya yang ada di dalam kamar tersebut. Seperti ini, kita kan di bawah nih pikiran kita. Ini contoh psikologis kita kan terbang ya, pemikiran kita kan sudah berbeda, kita terbawa suasana. Itu kan kita sama aja mengobati kita punya permasalahannya. Kita berarti ini nih adem kan, kita terbawa suasana seolah-olah kita berasa berada di area spa yang berkelas, di arah dalam terbuka ya. Jadi kita enjoy emang karena mendukung ruangan. Kalau ruangannya tidak mendukung, bagaimana kita menaikkan hasrat situasinya ya kan. Misalkan tetangga berisik, lampu pencahayaannya nggak bagus, terus dekorasinya dindingnya nggak mendukung, kita nggak akan nafsu untuk berhubungan ya. Nah jadi dari semua itu memang benar-benar harus berdasarkan fisiologisnya harus kita bentuk dari lighting, dekorasi, untuk warnanya bisa dibandingkan nggak dan bisa masuk akal nggak. Saya berhubungan sama istri ketika suasana seperti ini tenang nggak ya. Tapi kalau dengan situasi di kamar kita berantakan, bau, maaf ya artinya berisik, nggak menciptakan suasana yang tenang, aman, enak nggak berhubungan? Nggak enak kan. Jadi harus adanya ruangan yang benar-benar nyaman, bersih ya. Lalu yang kedua, untuk menenteramkan kita bagaimana caranya mengobati si customer ini dengan fisiologisnya, harus dukung ruangan. Yang kedua harus kita benar-benar mengayomi, melindungi, mencintai pasangan kita. Wanita itu khususnya apa? Ingin dimengerti. Jangan langsung main tembak, main pelorotin, udah masukin keluar, gitu kan? Jadi harus ada alur cerita. Alur cerita itu dimana kita harus bisa mengajak obrolan yang santai, yang rileks. Kita akan bawa, kita tarik dia keluar pikiran yang dimana tempat pernah kita kunjungi bersama, yang kita cintai tempat tersebut. Piknik artinya gitu kan? Kita senang, kita happy, kita merasa cinta pada waktu kita pertama kali jadi. Ajak obrolan seperti itu. Kita jangan langsung ke nafsu, birahi. Sekarang bisa dibuktikan. Misalkan situ perempuan, pacar ya, pacar saya atau istri. Ketika saya berhubungan, cium, kalau main masukin, keluar, selesai. Enak gak? Okay. Kalau menurut saya gitu, terburu-buru, tidak ada cinta, tidak ada rasa ya. Jadi yang saya buru itu sebenarnya bukan alkitalnya, yang saya buru itu cuma hawa nafsu biologis. Dan seolah kita kayak binatang. Kita boleh nafsu, tetapi jangan diperlihatkan kenafsuan kita. Bagaimana caranya kita nafsu itu terbayar? Karena kan kalau kita nafsu, kita yang memburu, menghajar wanita terus, tapi wanita diam aja. Wanita fungsinya cuma apa? Cuma menerima, tidak melayani. Kan seharusnya saling memberi dan menerima. Benar nggak? Kita memberi, dia menerima, kita dilayani juga. Kita melayani dia. Wanita posisi di bawah, kita di atas. Kita memberi kan. Perempuan, wanita adalah menerima. Kita melayani dia. Nggak seimbang. Harusnya dia habis menerima, melayani kita lagi. Ya. Jadi pelan-pelan alurnya. Kita ajak ngobrol. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan rumah tangga, asmara dan
mempengaruhi kepada vitalitas. Ada tujuan supaya hubungan ini lama. Kan banyak hubungan pada saat berhubungan intim, begitu masuk keluar lemas lagi, benar nggak? Ya, lemes lagi gitu, letoy lah ya, nggak kekar. Jadi harus ada awalan, tahapannya, alurnya. Pertama, kita ajak dia ngobrol, santai, rileks, bebas kita memanggil dia, halo sayang, halo babes, atau mami gitu, atau bunda, terserah. Jadikan seorang pasangan kita itu istri atau pacar, jangan jadikan dia seorang pacar, jangan jadikan dia seorang PTS atau pelajar, jangan. Jadikan dia teman, sahabat, saudara, jadikan dia seorang ibu kita. Ya, jadi kita bisa berteman, ajak ngobrol yang santai, kecintaannya dia apa, hobinya dia apa, kita tarik obrolan supaya ada bumbu rasa dalam hubungan rumah tangga. Ya, ketika sudah obrolan santai itu kan ketarik dia kan, magnetnya dari kita. Kita harus bisa mengayomi, melindungi, memperhatikan. Bukan kita mengejas atau membunuh karakternya dia atau memberi hukuman, itu tidak baik dan disalahkan. Yang akan menimbulkan polemik, keributan dalam hubungan. Ribut terjadi, tidak memberi nuansa, tidak ada suasana yang romantis. Jadi konsepnya adalah rasanya kita harus bisa memberi solusi, motivasi, memberi kehangatan dalam situasi berhubungan rumah tangga. Itu kita ajak ngobrol, setelah ngobrol masukkan, artinya nyaman ke zona yang nyaman nih. Bagaimana biar aman gitu kan, sebelum ke aman ke nyaman dulu ya. Kita kan udah ngobrol enak kan, enak bang, berarti ada rasa pengen memiliki. Boleh kita memiliki, tapi kita jangan sepenuhnya kita miliki, kita lepas kontrol, kita harus jaga maintenance vitalitas. Udah obrolan santai, baru lari ke romantisnya, cumbuannya pun jangan langsung kehajar alat vitalnya, ke organ intimnya jangan. Kita santai mainnya, halus dan cantik, pelan-pelan. Misalkan kita dengan genggam tangannya, ya kan? Jadi biar durasinya, hawa gairah nafsunya bertambah lama, ya. Sentuhan pelan tangannya, kita cium tangannya. Langsung kalau kita pengen menjinakkan seorang perempuan atau kita pengen memburu pacar kita, ya rahasianya adalah di sini sama di ubun-ubun. Jangan melangsung sini. Hawa nafsu yang didapat, kita seolah-olah seperti kayak binatang buas. Ya, kamu pernah Yang tidak pernah melihat wanita, begitu ada wanita pacar kita langsung main hajar, ini hajar, ini hajar. Kesannya apa? Kayak anjing, monyet. Benar, karena kita kayak binatang. Jadi berdasarkan. justru nggak suka kalau ke bibir saya. Ya, jadi gini, kita nafsu, suka, wajar, normal laki-laki ya. Jadi gini, kalau kita main hajar ini tidak ada arti, hanya terlihat nafsu. Kalau mau menjinakkan seorang wanita, rumusnya ada di sini. Genggam tangannya dia erat. Kalau sudah ada hantaran kehangatan, kita remas tangannya dia, usap-usap aja. Ya, itu hanya untuk mengantarkan ion, grafik aliran darah ke sini. Pemanasan, sama aja kan kita begini memberikan pemanasan, benar nggak? Beda kalau kita ada bibir langsung kaget, apa yang didapat? Rileks dia akan berontak karena tidak ada pemanasan. Ketika sudah menggenggam ini, apa yang harus kita lakukan supaya dia bisa memberi pelayanan kita, supaya kita membangkit gairah, supaya dia menurut madu terhadap kita, itu kan? Ya, dengan pelayanan halus, usap-usap, desir-desir. Kita sayang, menyayangi. Sebenarnya dari konteks menyayangi, sayang itu kita melindungi dia, memberi perhatian, benar gak? Bisikin kiranya, bisikin dengan halus, santun. Karena wanita ini ingin mengerti, ingin diayomi, ingin dilindungi, ingin disayang, ingin dicintai. Wanitanya lembut, suci, bersih. Jadi tidak dengan kata-kata. Kalau kita pernah mendengar kata-kata, gue cinta sama lu dong, gue sayang sama lu, bullshit lu bang, omdo, rayu gombal, bener gak? Bener. Kenapa? Dengan omongan, kata-kata ya kan? Karena kita tidak ada action. Kenapa tidak ada action? Karena kita tidak berusaha untuk
memberi solusi, memberi motivasi, memberi pelindungan, tidak bisa memberi kehangatan. Kalau begini kan udah sayang, udah terbengkalai. Ya berarti dia udah luluh lantai, artinya udah terlena gitu kan. Nah, ketika kita bisikan di telinganya, ini adalah suatu rumus kunci kesuksesan pria untuk menaklukkan, menjinakkan seorang wanita, ya, supaya wanita itu taat takluk di hadapan laki-laki. Pada saat kita belai ini kan dia terbuai, ya. Kita boleh nafsu tapi jangan dibelakang kenafsuan kita. Nanti pada saat actionnya, pada saat puncaknya nanti kita action, abisin semua, itu baru mantap. Ya, ini ulurannya. Enak dong, sayang. Berarti kan memberi pelindungan. Artinya kita memberi kehangatan. Benar-benar sayang itu terbukti loh. Tidak hanya omdo, benar-benar membuktikan dan kita menyentuh gitu. I love you. Jawab apa? I love you. Jadi kita harus santun sampai dibisikin biar kena masuk ke dalam ketika ke paru hati. Kalau bilang sayang, aku sayang sama kamu tuh, nggak masuk. Jadi gimana ya? Kan saya perempuan dah. Ini kan kita mempraktekkan secara langsung ya. Mas, aku sayang kamu. Begini deh, dengan muka begini coba. Mas, gue sayang sama lu. Oke. Oh gitu. Gua gak percaya sama lu, bener dong. Nah, rahasianya, triknya, tatap matanya dia. Kalau kita pengen memburu seorang wanita, bisa begini kita nggak kena ngomong, gue cinta sama lu, nggak akan kena. Kita nggak akan didengar sama dia. Kita ajak ngobrol dulu dia. Dan ketika bertatapan begini mas, minimal 5 menit. Anggap saya perempuan ya. Artinya anggap situ boleh, situ laki-laki atau saya perempuan atau saya laki-laki itu perempuan. Ini makin kita mau praktekin, ya kan, sebelum masuk ke nanti ada jalurnya ya, nanti akan ada jalurnya ke praktek langsung supaya kita jadi artinya menambahkan libido. Makanya kita perlu refleksi ke tempat di mana pernah kita dulu kunjungi pada waktu kita bertemu dan kita saling ya enjoy, happy gitu kan. Jadi ada kemudian benar-benar serius, artinya kita sampai terakhir meskipun kamu yang ketiga kali tapi kamu jadi yang terakhir untuk hidupmu gitu kan. Nah, jadi masuk tuh ya kan. Semoga kita sampai nenek-nenek kayaknya hubungan rumah tangga kita kan, jadi diajak ngobrol gitu santai kan. Nah, sambil makanan kecil gitu biar romantisnya. Pernah kan nonton drama sinetron, ada anggur, ada minuman kecil, gelas, ada lilin, lampunya kan tidak terang, pencahayaan redup ya kan. Kalau nuansa pengen makan malam romantis di sini, tatap matanya. Bener. Jadi mau ngomong apa susah kan, bener gak? Jatuh kan, bener gak? Jadi artinya kalau kita begini, gue say, muka kita gini ya pak, muka kita ini. Kalau nggak ada apa bicara, gue suka malu, gue sayang banget. Mata kita kesini tapi nggak begitu, ya kan? Jadi beda mata begini langsung ke hati. Jadi kita mempraktikkan. Kalau situ punya wanita, artinya ngomong gitu mantap. Tapi kalau situ belum punya wanita, pengen pacarin wanita, boleh dipraktikin. Kita jangan lakui. Nah, ajaran dari jangan lakui. Ntar saya kasih tahu cara. Ini kan teknik, jurus cara menjinakkan wanita harus dipraktikin. Saya pengen tahu dapat atau tidak. Kalau belum dapat, tahu saya tunjukin. Saya sudah membuktikan kepada beberapa wanita seperti itu. Cuma saya sebatas hanya untuk mengetes ilmu kita yang ada di dalam. Gitu kan? Bahasanya santun. Kita pengen menghabiskan masa-masa dimana ada kamu dan aku sampai menua. Enak kan bahasa santun kan? Jadi pas masuk saya tahu udah lempar. Jadi mata ini arah-arah benar-benar kita menikmati ya antara kita berdua aja. Setelah dari situ langsung kita ke hati, jadi baru kita usah, jangan gitu kan. Setelah usah pemegangan kepalanya, kan kita melindungi, kita cium 2 kali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebut namanya dia Al-Fatihah.
jatuh ke pelukan kita. Aku sayang, jangan bilang gue sayang lo, cuman gitu doang, nggak ada rasa. Sayang, udah cium kening, umbun-umbunnya dipegang, umbun ke kepala sih, kita bukan. Aku sayang, cium ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya kan? Baca itu adalah untuk mengusir jin-jin Islam kan kemarin itu adalah fitrah, benar kan? Ya kan, yang difitrahkan, yang disucikan, yang dibersihkan. Mahkota wanita adalah di kepala, benar kan? Rambut adalah suatu kehormatan, kebanggaan wanita, benar nggak? Rambut apapun jenis, mau panjang, mau ribut, mau disabut, adalah mahkota. Karena apa? Kalau kita sudah megang kepala ini, kita sudah bisa mendapatkan kejayaan wanita. Mahkota yang kita dapatkan otomatis tidak akan jatuh. Karena sudah kita dapat yang sudah diketahui. Jadi nggak sembarangan kita megang kepala itu, harus berdasarkan niat. Ya, saya. Tapi harus dibuktikan, dipraktekkan. Jangan hanya omongan doang, benar nggak? Ya kan? Kesannya kita mengelabui dia, membohongi dia, atau gombal, ya kan? Saya mencintai. Cium berbunyi. Islam kan dia, fitrahkan dia. Baca, bisa, ya kan? Dengan apa? Islam asmaul husna, ya. Atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Nah, itu kan. Dan setelah itu baru kita sebutkan menjadi 3 kali. Cium ubun-ubun. Udah sini cium. Bohong kalau nggak jatuh tuh pelukan kita. Setelah ya. Ini belum laku. Ya, nanti kita ada di grup saya kalau mau berlaku. Saya bisa jodoh. Ya. Kita bisa cari, bisa mendapatkan jodoh, nanti kita nikahkan langsung bisa di KUA. Nah, Ini yonan ini. kunaon? Yonan ini. Bercanda dia. Oh, nanti kita bisa melakukan praktikin di rumah kalau sudah punya istri ya. Itu Cuma saya belum ada anak, udah setahun sih. ya nanti Istri saya soalnya usianya usianya berapa? Nanti kita kalau itu kalau jatuhnya kan ini kan konsultasi ya. Kita memberi pelatihan dulu nih. Itu nanti konsultasi itu di sela-sela istirahat. Habis acara selesai, jadi enak konsultasinya. Maksud saya memberi pelatihan ini, edukasi ini supaya pemahamannya benar-benar arahnya dulu gitu kan. Kalau dicampur ke konsultasi itu kan nanti buyar lagi. Benar enggak? Konsultasi kan bebas. Terus itu konsultasi apa sih masalahnya? Keluarnya, kalau ini keluarnya apa sih? Belum dapat jodoh, gampang dalam hitungan detik. Dan selalu saya bantu benar dapatkan jodoh. Nah, jadi alurnya ketika pengen berhubungan, cium yang tadi ini ubur-ubur, taklukin dulu mahkotanya. Kenapa di kepala? Karena rambut itu adalah mahkota wanita. Kalau kita udah pegang berarti runtuh semua kerajaan di hidup kita. Benar enggak? Ketika sudah kita cium, pegang, bacakan namanya dia. Berarti kan kita sudah membersihkan sih ya kan? Cium kan ini. Lalu kita cium ini, terakhir bibir. Masuk udah langsung hati tanpa kita meminta, dia udah langsung. Enggak. Kelemahan wanita adalah di titiknya di sini. Ya. Satu untuk melambangkan gairah seksualnya, langsung kedua di bibir. Di bibir bukan bibir dalam ya, bibir bawah. Tapi jangan di mood ada pisang mana. Tadi kayaknya ada pisang yang kecil. Yang kecil, nggak apa-apa yang gede. Nah, jadi gini. Ini contoh ya. Ini kan bibir bawah. Ini kan bibir bawah ini. Nah, ya, bawah lagi. Nah, ya. Mood. Ya. Kalau kita menang. Karena suka ciuman bibir. Bisa dipraktekin. Rasanya gimana? Bener nggak? Nah, nih, sekali lagi ya. Hawa nafsu dan menyayangi, mencintai untuk kekuatan kita bisa dirasakan, nanti bisa praktek mesti bibir misalkan atau payudara gitu ya. Kalau payudara Ya, kalau bibir saya nggak suka. Suka ciuman bibir. Bener nggak? Tapi
Kalau kita mempraktekkan setelah dari kita pegang hubungan tadi kan nih, bila kita mengucapkan namanya dia, kita sebutkan nama dia, dan kita mengucapkan kata sayang, kalau cinta kan apapun dulu hatinya dalam hitungan detik dah jatuh. Nah kalau anggapnya payudara atau bibirnya, kalau saya sih cinta kemarin waktu di mana rasanya enak, sebelumnya feelnya dapat, karakter kena, bener gak? Menyayangi dapat. Ini pelan kan bang? Payudara. Kertas tangan. Jadi bukan seperti yang kayak terjadi ya kanker payudara merusak ya, dan kanker sendiri bukan dari si wanitanya juga, kurang perawatannya, karena terjadi dari lawannya ya, menimbulkan virus. Dia mungkin berhubungan dengan laki-laki yang lain, yang laki-laki itu sembarangan, jorok, tidak higienis, kesehatan di bibirnya merusak dari payudaranya, dari mulut atau dari tangan bisa merusak payudara. Ini salah satu penyebab kanker payudara. Satu, pada saat kita mencium payudara, apakah sudah bersih dalam rongga mulut kita? Itu yang harus kita ketahui ya. Kita misalkan habis minum alkohol, mabok, atau merokok, atau ganja, atau obatan, dan jenis makanan pun tidak sehat di dalam itu. Benar nggak? Kalau kita tidak sehat, berbau kotoran, virus masuk ke payudara, mengenyot, masuk kan air liur kita atau virus, menjadi virus nggak? Virus ya. Kedua, pada saat kita merapas payudara, dan kita kan berarti bersentuhan, kita kotor, ya, berarti kan masuk ke virus, menempel nggak? Masuk kan? Terjadinya payudara. Itu yang disebabkan. Bagaimana supaya tidak terjadi? Kita harus bersihkan, sehat dulu, ya, dengan kumur, air hangat, apapun garam itu bebas, cuci bersih dulu, ya, boleh kita. Terus kedua, dari perawatan ini tidak menjaga dia pakai kawat BH-nya terlalu berlebihan supaya dia muncul, supaya dia supaya lebih kencang, supaya besar. Tujuannya kan seperti itu ya. Ini justru yang ada kawat payudara membahayakan payudara itu sendiri. Kawatnya karena menekan, tidak ada oksigen. Ya pokoknya dari kawat dari sini kan semua kawat dari belakang depan, talinya kan ini kan ada kaitannya. Yang di belakang itu ada kaitan ada kawat kaitannya. biasanya. Terus di talinya BH itu kan kawat juga, itu kan karena ada kawat itu juga bagus. Kalau malam itu usahakan jangan pakai BH, lepas kopers, pakai basah air hangat, dah sehat ya. Itu salah satu. Oke, nah langsung tadi balik, ketika kita sudah mengusap ubun-ubun, jur kening gitu kan, alat untuk menjatuhkan, artinya menaikkan libido wanita ada di sini, untuk menaikkan kita cium. Jadi bukan menjadi cium aja bahwa kita benar sayang, menikmati keindahan tubuh yang didapat gitu kan. Nah dari sini, di sini nih biasanya ada sebiji ya, untuk menaikkan gairah seksual wanita yang tadi tidaknya nggak nafsu jadi nafsu ya. Jadi kalau udah dipegang ini udah pasti nafsu, udah langsung ke bibir. Nah, setelah itu baru masuk ke bawah, dan cara mengemas itu nafsu. Nah ketika sudah masuk sini langsung to the point, berjubel langsung ke bawah. Jangan langsung buka celana kanjut, jangan dulu, santai aja main. Udah biar penasaran, udah pasti nafsu ke sini. Langsung kita masukin, nggak masalah. Ya, berarti kan balik ke dia badan. Dia udah nafsu, dan udah jatuh dong, jatuh ke dalam pelukan kita, baru kita hajar. Nah, cara supaya mempertahankan hubungan itu lamanya bagaimana gitu kan? Nah, ketika kita sudah nafsu, mencapai orgasme, artinya mau keluar sel sperma kita gitu kan? Jadi kita langsung balik, kita buang pikiran kita, jangan kita pikirkan pada saat kita berhubungan. Kita harus keluar zona dari itu. Jadi kita membayangkan, memikirkan hal yang luar. Kita lepas kontrol aja, jangan memikirkan pada saat kita gak enak-enak. Langsung keluar mas. Paham gak maksudnya? Ya. Artinya kita langsung berhubungan kan, langsung keluar, gak bener gak? Kita harus buang pikiran kita, psikologis kita harus keluar. Ini sama aja kita menerapi alam pikiran kita. Kita harus keluar, biar si perempuan itu masuk gantian, biar dia memikirkan kita. Kalau kita memikirkan si perempuan itu pasangan kita pada saat kita berhubungan, kita akan cepat keluar, kalah.
Kan kita memberi mulu, menghajar, membuang energi, bener nggak? Kita yang bekerja terus ya kita kalah. Kenapa perempuan itu kuat ya? Karena posisi dia penerima. Kita harus buang pikiran kita keluar. Kita ngelayanin kayak bermain sama teman, lagi main sepak bola kayak, lagi main game online nanti lalu gimana? Kita lagi belajar kemana? Kita keluar zona, biar si perempuan itu masuk ke zona kita. Nah, ketika sudah mendaku lama, kita harus ganti pondasi, fantasi. Jadi harus hubungan itu harus ada variasi. Jangan hanya menonton tiduran, harus ganti variasi. Seperti apa sih fantasi? Harus ada duduk, misalkan gitu ya, atau gaya miring, gaya diri, ya, atau gaya di belakang, kan banyak fantasi. Ya, nah itu hanya untuk menghambat kegantian supaya hubungan kita lama aja. Ya, balik lagi sudah sebelumnya itu kita harus banyak minum air putih hangat sebelum mau berhubungan. Lalu yang kedua setelah berhubungan kita banyak minum lagi air putih hangat. Ya. Kalau saya simpel pada waktu itu telur kuning campur udah selesai. Terus kalau memang adanya batigon ya minum batigon spirit. Terus kalau pakai minuman yang kayak karting itu bahaya kan. Gitu. Kopi juga bagus buat, tapi kalau kopi hitam itu jangan pakai gula. Enggak, maksudnya banyak lah, tapi lebih bagus minum air putih hangat. Itu kan ada cara untuk menahankan permainan kita di dalam jam supaya lebih awet kuat. Itu aja ya. Itu cara menjadikan wanita bertahan kan. Dalam hitungan detik wanita akan luntuh lelah di hadapan kita. Jangan terlihat nafsu, boleh kita nafsu tapi jangan perlihatkan kenafsuan kita. Jika sebagai binatang buas, kita benar menyayangi, melindungi. Kalau kita udah menyayangi, melindungi, otomatis perempuan itu kita mau ngomong juga udah manut. Kenapa? Rambut kepala adalah mahkota wanita, ya kan? Yang harus kita hargai, kita hormati. Kalau kita udah pegang mahkotanya, dulu kayak kita mau menghadapi musuh. Kita kalau lawan musuh kita nggak ada bisa-bisa, nggak selesai. Bagaimana kita menjinakkannya? Pentolannya kita pegang, benar nggak, Bang? Pentolannya siapa sih? Geng, ketua geng aja. Lalu ketua geng kita pegang, pentolan kita pegang. Anak buahnya mau ngomong apa? Ya, pentolan udah kita pegang, bro. Kasih tau anak lo, mundur lo. Itu aja. Kemarin itu anak lo, ya, bos. Mulut nggak? Anak buahnya, bener kan? Itu artinya kita harus benar-benar menguasai kan diri wanita. Nah, pada saat kita masuk alat kelamin kita, kan harus kekal, kencang, kuat, kayak bertulang gitu kan, itu mantap. Nendangnya ngejotnya itu kena enak. Tapi kalau masih lemah, begitu masuk, kok nggak diri ya? Padahal kita tadi sudah menjalankan sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nggak diri kenapa? Ya harus diterapi pijat. Ya seperti apa pijatnya? Jadi mungkin pisang bisa kalian pesan. Di sini nggak tuh, di kaki itu nggak kenceng, tapi di sini yang kenceng tuh yang di sini kalau dipegang gitu, kalau kaki mah enggak. Ini kan posisinya lagi berdiri. Ini alat kelamin ya. Namanya kan kafiler. Ini kan buah. Biji. Ini yang tangannya yang di totok itu yang kena tuh gitu. Kantungan bijinya diurutkan dulu biar seimbang. Biji kan ada dua. Kiri misalkan agak naik di bawah, kanan turun. Turutin kantung kemihnya. Kantong testis, kantongnya di kantong samain biar samakan atas kayak bawah gitu. Kayak gitu kita urutin di kantongnya. Setelah udah urutin, kita kan masih sampai kita naikin sampai setengah aja sininya ya. Urutin pelan-pelan. Bernafsu naik, lalu kita pegang pipi kekar, bawa bukan begini ya. Keluar cowok gitu kan gitu. terapi kita. Jadi kan gitu kan. Nah ini jadi urutannya dari kamu. Pak, ini kan biasanya keluhan kejantanannya bermacam-macam. Yang kurang bertegangan, Ejakulasi dini sih kebanyakan. jadi terus ada yang Mana ya? nggak kental putih, nggak putih. Kan itu berarti itu teh keluhan itu penyebab kesuburannya kurang. Itu teh
cara penanganannya sama. sama. Jadi kan yang tadi saya bilangkan tadi, awalnya tadi kita harus bawa mendapat fisioterapinya dia. Iya. Ke ini langsung. Ya, yang tadi saya bicarakan itu sebenarnya masuk ke materi. Ya, bun semua itu adalah rumus cara menjadikan wanita. Ya. Oh. Ini kan tadi kan turun ketika kita ajak ngobrol, rileks, santai. Secara fisioterapi, psikologis yang sebenarnya kita bawa alur pembicaraannya, ya kan? Ini kan naik sendiri, paham ya? Yang saya ulangin tadi, fisioterapi ini cara menjadikan wanita. Kita boleh nafsu, tetapi jangan terlalu terlihat nafsu, santai. Meskipun saya baru kenal sama situ, anggap dia wanita, tapi bagaimana cara situ bisa jatuh? Itu dia jadi praktek. Ya, yang tadi perlahan-lahan cium ini kening, ya, usap ini sebagai bentuk penghormatan. Kita sayang melindungi dia, ya kan? Umbun-umbunnya dicium. Sambil makan dong, biar iseng. Kalau kita sudah mencium keningnya, udah megang umbun kepala, mengusap dengan aku sayang kamu, jatuh hari itu juga, ya. Saya sudah membuktikan beberapa wanita dalam hitungan detik, meskipun kita nggak pernah ketemu, begitu ketemu langsung jatuh hati. Belum lama kejadian di Jogja, ada saksi hidupnya gitu kan. Di Bali juga ada saksi hidupnya, seperti itu. Jadi, nah, artinya itu adalah wanita ingin dimengerti, ingin dilindungi, ingin disayang. Kelemahan wanita ada di kepala, rambut. Karena wanita adalah kehormatan, harus difitrah, harus diislamkan. Umbun-umbunnya disentuh, dipegang. Aku sayang kamu. Baca ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca Al-Fatihah, sebut namanya dia, jatuh cinta dia. Pasti. Kita memang sayang, cinta itu. Nah, ketika itu baru langsung kita jidat, kita cium. Itu otomatis kan, dengan otomatis, secara otomatis kan naik, Mas. Apa yang naik? Kapilernya. Ya. Senjata kita kan otomatis naik, benar nggak? Jangankan kita disentuh, megang, kita nonton video porno aja, film berujung, kita nafsu, benar nggak? Ya kan? Yang tadi bilang masalah itu ejakulasi, bagaimana cara menang? Itu tadi kita harus ada terapi apa? Psikologis harus diterapi. Ajak obrolannya seperti itu ya. Itu cara menerapinya. Ajak omongan yang santai, yang enak. Bawa omongan itu biar relax kemana? Ke dunia yang kita senengi, hobinya dia. Misalkan kamu hobinya nonton bola, kita ajak ngobrol masalah nonton bola. Jangan hobinya bola, artinya diajak ngobrolnya beda, mancing. Orang gila lo mancing gitu kan, dengan gue beli ikan, kasar gitu ya. Begitu juga balik yang hobinya mancing, kita ajak ngobrol mancing, bener nggak? Terus hobinya bola, nanti gue suka idola klub mana, Bobotoh, oh gue The Jack, berantem jadi judulnya, ya kan? Nah nggak boleh seperti itu. Jadi ajak obrolan itu adalah salah satu metode terapi secara psikologisnya. Ini belum ke fisioterapinya, belum. Fisioterapinya nanti dipraktekin ya, berpaham dulu, itu otomatis kan naik sendiri nih ya. Nah jadi bagaimana cara menjinakkan wanita ya, berpasangan kita, supaya kita benar-benar dicintai. Itu salah satu kunci rumus wanita ada di sini. Dan lubu-lubunya saya kasih tahu sekali. Dan kelemahan wanita ada di daki, telinga ya. Jangan kita main kloroquine juga semua gitu ya. Jadi itu adalah salah satu teori bisa dipraktekin. Jangan mengucapkan cewek kenalan dong, cantik, gue suka malu, gue sayang malu, kentut lo, ayo lo, pasti begitu, omdo lo, rayuan gitu kan, pasti kan. Itu nggak benar memang, kita nggak bagus karena kita nggak pada tempatnya. Itu dia harus benar-benar menetralisirkan itu. Dan kita bukan pemijatan juga, menetralisirkan otak pemikiran dia, kita bawa jalurnya. Udah paham gak mas maksudnya mas? Ya kan, kita kan ngomong pelan, halus, lembut kan enak dengar. Ya, makan apa? Enak gak ngomongnya? Iya. Yang mau makan apa? Bodoh amat. Bodoh amat. Jadi kasar kan, kasar bahasa itu. Papa makan biasa aja. Artinya ya ada duit segini ya, yang kita makan sama aja. Enak gak bahasanya kan? Lu duit segini mana cukup, lu makan apa lu gitu kan? Jadi nggak enak, nggak bisa ada membangkit ya. Jadi usahakan ngomong sama pasangan kita lemah lembut, santai, ya kan? Kita enjoy, kita bawa enjoy. Itu untuk menaikkan gairah seksual. Nah beda halnya kalau kita pengen punya pacar nih, cewek,
gimana cara itu cewek itu supaya jadi pacar kita gitu kan, dalam hitungan detik bagaimana, gampang caranya. Gimana? Itu rumusnya ada yang tadi saya katakan tadi gitu kan. Ketika dia lagi posisi terombang ambing, hanyut ya kan, dalam kesedihan, kita harus bisa memberi motivasi, harus kita arahkan yang terbaik buat dia ya. Kita harus kasih spirit itu, kita memberi contoh yang baik buat dia. Itu tujuannya kita supaya mendapatkan cintanya dia gitu kan. Kita harus menunjukkan kebolehan kita, keilmuan kita, apa yang kita miliki, bebas begitu. Nah, ketika kita sudah memberi arahan, motivasi ke dia ya kan bro, artinya memberi spirit ke dia, dia aman nggak sama kita, enjoy nggak ya kan. Kita bukan memberi rayuan, bukan, kita nggak usah kenalan, nggak usah, nanti dengan sendirinya dia nomor telepon lu berapa bang gitu kan, kita kapan gue pengen ngobrol sama lu, asik nggak gitu ya kan. Nah ketika sekedar masuk kita memberi arahan, solusi, motivasi, baru kita kasih artinya edukasi yang benar-benar kena yang dia ingin dapatkan gitu. Dia sebenarnya maunya apa sih, butuhnya apa gitu kan. Nah kita harus menampilkan kemampuan kita, bakat kita apa gitu, harus ada hiburan sedikit gitu. Jadi nggak ada banyak rayuan kok. Maksud ada kan nggak, kita memberi motivasi loh, arahan, solusi hidup begitu kan, supaya dia masuk ke zona nyaman. Nah setelah itu baru kita amankan dia, kita kasih perlindungan, kita benar-benar artinya memberi perhatian, benar nggak Pak? Dengan gegap ini kan ada bahasa isyarat. Setelah udah gini, ya sahabat, nanti ada jalan terbaik ya, insya Allah Allah akan memberikan kamu jodoh yang lebih baik darinya, umpamanya gitu kan. Nah setelah itu dengan adanya pertemuan kita ini, mudah-mudahan kedepannya akan diberikan jodoh dan rezeki yang baik. Kita memberi solusi hidup, bener gak Pak? Yang kuat ya, enak ya ngomong kayak gitu kan. Baru kita usap kepala. Kalau kita udah megang, udah bisa megang kepalanya, dia tanpa komentar, apaan sih lu bang, kita nggak usah lanjutkan. Tapi kalau dengan satu sisi ini kuncinya wanita, ya sabar ya, yang kuat. Semoga nanti dari balik musibah semua ini Allah udah menempatkan kok posisi yang terbaik buat lo, kasar gitu kan. Berarti kan dia yakin bahwa kebesaran Allah ada lagi yang lebih baik darinya gitu, nggak bener nggak Pak? Jadi kita baru ngasih motivasi, ngasih solusi untuk hidup. Nah baru kita tunjukkan kemampuan kita apa sih. Kita misalkan kemampuan kita bisa puisi, ya kita puisi. Kita bisa nyanyi sebatik baik kata aja gitu kan, gitu. Dewi, aku cinta padamu sampai mati. Stop, sampai gitu aja. Ini kan bahasa isyarat seperti gitu kan. Nah kayak kemarin kan ada Abah Gandhi cerita, kita lagi dalam perjalanan dari nyanyi gitu kan, nyanyi sebaik kata aja selesai. Kita kebiasaan. Nah setelah udah kita genggam itu, baru kita pegang kepala. Kalau kita pegang kepala, dia udah tunduk begini, dia diam tanpa komentar, itu adalah bahasa isyarat. Wanita membalasnya itu tanpa mengucapkan kata-kata, tapi dia membalas dengan sikap. Bahasa tubuhlah yang berbicara, body language namanya. Nah ketika dia megang ini, berarti kan kekuasaan di tangan kita nih. Kita udah menggenggam mahkotanya. Rambut wanita adalah mahkota kehormatan tertinggi, paham ya? Nah yang saya katakan tadi, kita sambil mengusap umbul-umbulnya, sabar ya. Nah kalau kita udah lempah, ini udah takluk nih di depan kita nih, dia pasti kan menatap kita kan, begini kan. Jangan kita berpaling ke bola mata hitamnya. Kita harus benar-benar fokus dan serius. Jadi seolah kita tuh menghipnotis, karena kita sudah menguasakan si wanita ini ke kita. Sabar ya, nanti ada kan jodohnya lebih baik. Padahal mah kita jodohnya dia sebenarnya, tapi kita tidak mau menunjukkan ke dia bahwa ini jodoh lo. Bullshit lo bang. Ya pasti terjadi seperti itu kan. Ya udah, anggaplah semua hikmah ya kan. Ada hikmah yang terbaik kok dari Allah. Gak tidur, Allah akan menggantikan posisi dia tidur yang terbaik buat lo. Next step, berdoa, sabar. Penting lo terus berkarya, maju terus buat kehidupan masa depan ya. Nah kan udah tujuannya begini nih, artinya ya kan, lu jatuh takluk dah. Nah udah, ketika lu dia begini, lu cium keningnya sambil lu sapu bener-bener. Benar, iris kuping kebo, kalau enggak dia jatuh cinta. Itu kuncinya wanita ya, tatap matanya. Ketika sudah menjalin hubungan itu, dia akan terlena itu ya. Tapi harus berdasarkan waktu yang tepat, suasananya yang tepat,
alhamdulillah kalau suasana itu pada ngorok semua, nggak ada yang tahu gitu. Kebolehan kita, keilmuan kita apa, kita bisa mijit, kita pijit aja dia, kita kasih keilmuannya dia pegel-pegel. Oh lu pegel neng, pijitin aja kakinya, bener gak Pak? Tapi pijitin jangan keras, pelan aja sambil kita obrolan santai. Nah teman kita bisa lagi tidur ngorok, biarkan kita hipnotis biar dia ngorok gitu. Nah, jadi artinya udah deh, udah jatuh kan. Itu adalah cara rumus menjinakkan wanita ya, dalam hitungan detik untuk membangkitkan gairah kehidupan, bukan gairah seksnya, karena kan kita pengen mendapatkan wanita. Kalau menggairahkan seksnya kan nanti kalau sudah berhubungan rumah tangga, bener nggak? Yang tadi khusus suami istri ya nggak? Nah itu salah satunya masuk. Nah otomatis yang tadinya begini naik dong, karena kita mencintai wanita, bener nggak? Nah sama sahabat kan berarti kan dia lemah, tidak ada kekar, tidak naik, tidak tegang, itu kan lemah syahwat, libido, rasanya udah nggak ada rasa. Gimana mau naik? Gue mau nonton bokep juga gak bisa naik, bener nggak? Disentuh juga nggak naik, bener nggak? Kita udah punya pacaran dipegang-pegang nggak naik. Masa mati rasa itu adalah udah benar-benar kita sudah tidak ada cinta dan harus diterapi. Itu ya terapi dengan apa? Terapi tadi secara psikologisnya ya, psikologis tadi kan saya bicarakan materi kan ada psikologisnya, harus diterapi. Kedua fisioterapinya harus dibenahi fisiknya ya kan, psikologis. Nah fisioterapinya adalah kita praktekin, kita nggak bisa secara teori ya. Fisioterapinya kita praktik biar kita ngeliat dan bisa merasakan. Yang mau jadi model siapkan pakai celana pendek atau sarung. Betul. Nanti ini ya fisioterapinya. Ketika fisioterapi langsung ke pemijatan, benar nggak? Oke. Nah jadi yang tadi lemah sahabat bisa naik nggak? Saya juga pernah ada sih ya. Ya, nah setelah lemah sahabat kan udah diri kan. Ejakulasi dini adalah pada saat berhubungan langsung keluar sebentar kah, itu harusnya di fisioterapi secara psikologis, benar gak? Jadi kita jangan terlalu nafsu. Kita boleh nafsu, tetapi kita harus keluar dari zona yang nyaman. Biarkan si perempuan itu memberi, benar gak? Kita harus keluar, biarkan si perempuan itu masuk. Kita udah nafsu, kita buang pikiran kita. Jangan kita membayangkan Luna Maya depan kita. Yang ada nanti apa? Lu Cinta Maya ya. Atau kita ngebayangkan Agnes Monica di depan kita kan gitu ya. Artinya gitu ketika jadi kita kalau udah membayangkan supaya nafsu libido kita udah masuk, kita harus keluar. Udah jangan memikirkan Luna Maya, Agnes Monica, Kimberly Ryder, nggak perlu, ya kan? Nggak perlu mikirkan si Winda, Ana, misalkan gitu kan? Nggak perlu mikirkan hal seperti itu. Jadi kita buang, kita harus mikirkan main games kayak lagi liburan sama teman gitu ya. Jadi kita padahal kita lagi berhubungan tapi kita harus buang pikiran kita secara psikologis nih. Si perempuan itu baru masuk, ganti fantasi, banyakin lah variasi, bener nggak? Imajinasi, kreativitas harus kita kembangkan di dalam hubungan itu, diperlukannya seperti itu. Jadi kuat kan mas, jadi artinya tidak keluar cepat, bener nggak? Itu ejakulasi dini, jadi lama untuk memperhambat sebenarnya naik turun, bener kan? Jadi yang bekerja si wanita, masuk akal nggak mas? Kalau kita misalkan ejakulasi dini, ada cewek buka pelorotin, main pak keluar, nggak ada rasa nafsu. Boleh kita nafsu, tapi yang tadi saya bilangin, yang saya ajarkan itu rumus wanita. Terapi saya minta tolong jangan disalahgunakan artinya rumus tersebut. Karena apa? Kalau disalahgunakan kita tidak bertanggung jawab, repot, bisa punya istri 8 bahkan lebih gitu, paham ya? Gitu. Jadi artinya saya tidak sembarangan orang mengajarkan cara menjinakkan wanita dalam hitungan detik, karena bahayanya apa? Jadi hidung belang, kasih laki buat wanitanya usang ya gitu, bener. Nggak boleh mijit perempuan. Kalau punya ilmu seperti itu gampang cari duit, mau terbang ke Bali dibayarin gratis kok, bener. Perempuannya cinta sama kita karena kita udah megang mahkotanya tadi saya bilang kan. Saya cuma begini doang, kok jatuhnya beda-beda gitu kan auranya. Padahal kita mah sasa, tapi jatuhnya dak gitu ya. Wanita pada dasarnya ingin dimengerti, ingin dilindungi, diayomi, kasih dia motivasi, ya, kasih edukasi yang baik, harus kasih solusi kehidupan yang terbaik, harus kita bimbing, kita bina, itu baru kita bisa menjadikan wanita. Tapi dengan dipraktekin,
praktekinnya apa ya, dengan mengusap ya, nggak ngomong gue sayang malu, tai lu bang, pasti benar kita salah, dia nggak salah, dia benar gak bang? Karena kita apa, nggak bisa ngasih manfaat ke dia, bener gak? Neng cewek cantik, kenalan dong, minta nomor telepon lo, gue timpuk lu bang, bener gak ngomong gitu? Ya karena apa? Karena kita belum bisa memberi nasihat, motivasi, belum bisa mengayomi, melindungi dia, bener gak? Logisnya situ ya. Cowok kenalan dong, siapa lu? Ya, kalau cowok yang brengsek suka main perempuan sih oke aja, why not, kenalan, tangan ya, selesai. Tapi hanya nafsu belaka itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Nah dari sisi itu gimana, paham nggak artinya, masuk akal nggak, secara akal sehat kita bicarakan ya, nah kan? Jadi kita main halus, santai, rileks gitu ya. Jadi benar-benar kena kepada si wanita. Kita menonton aja kita nafsu, mendengar orang-orang seperti ini kita nafsu. Jadi artinya itu dari secara fisioterapi. Untuk psikologisnya ya, artinya tolong yang menyaksikan video ini hati-hati, jangan dilakukan di rumah, bisa dipraktekin, harus dibimbing oleh tenaga trainer yang sudah berpengalaman, ahlinya gitu kan di bidang ini. Saya mohon tolong jangan dipraktekin atau di luar, karena akan bahaya fatalnya kalau tanpa didampingi oleh instruktur Kanjeng Massage Indonesia. Kembali lagi di channel gue di Kanjeng Massage Indonesia. Jangan lupa di like, comment, di share, and di subscribe. Di komentarnya di yang positif ya guys. Oke, di subscribe, di like, and di share sebanyak-banyaknya. Saksikan terus di Kanjeng Massage YouTuber Piknik Jari-Jari Jemaah Kue Dong. Cara menjinakkan wanita dalam hitungan detik, dan secara fisioterapi untuk psikologisnya, dan fisioterapi akan dilaksanakan secara prakteknya. Oke, saksikan terus. Jadi gitu mas.